Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan kenali ATM cardless atau ATM tanpa kartu milik BPRS Barir Berkesan ya. Dan masih bersama narasumber di kesempatan ini Direktur Utama Bank Syariah PT BPRS Barir Berkesan Pak Haji Rizdan Harli ya. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, kalau tadi katakan untuk membuka rekening pastilah akan memiliki kartu ya, ATM juga nanti di ini. Nah, kalau di BPRS Barir Berkesan masih ada kartu selain tanpa kartu, ada juga yang memilih kartu? Oh iya, sebenarnya sasaran kami adalah ATM, pelayanan ATM kartu ya. Tapi kemudian karena pada saat itu proses perizinannya agak sedikit rumit atau agak memakan waktu yang cukup lama, maka ada penawaran dari vendor yang sudah mendesain ATM tanpa kartu ini. Nah, ini juga memang ada perbedaan antara dua institusi terkait dengan pelayanan ATM, tapi alhamdulillah kedua-duanya sampai dengan saat ini sudah kami kantongi izin untuk beroperasi. Memang tahap awal kami sebagaimana bank umum lainnya, bank-bank yang lainnya itu kita fokus pada ATM kartu. Nah, jadi BPRS Barir Berkesan sekarang saat ini memiliki 2 ATM. Yang satu ATM dengan sistem menggunakan kartu, satu lagi tanpa kartu. Tapi kepada nasabah itu kami berikan keleluasaan mereka untuk memilih mau pilih kartu mau atau tanpa kartu, atau bisa miliki kedua-duanya. Dan ini alhamdulillah 2 fasilitas atau 2 produk kami ini agak unik. Kadang-kadang kan kalau sudah punya kartu tidak bisa menggunakan tanpa kartu. Tapi alhamdulillah dengan dukungan fasilitas IT kami, kedua-duanya jadi satu nasabah bisa memiliki 2 fasilitas ATM, yaitu ATM kartu dan ATM tanpa kartu. Sepanjang dia memiliki rekening di BPRS, itu yang kita tawarkan. Kami juga sangat berharap bahwa nasabah mau menggunakan kedua-duanya, karena bila mana ada salah satu mesin yang mengalami kendala atau trouble, masih bisa kita ikuti dengan kita bisa manfaatkan dengan ATM yang lain. Umpamanya kalau di ATM tanpa kartu ini ada gangguan, berarti kita bisa menggunakan ATM dengan menggunakan kartu. Nah, sisi lain yang perbandingan antara ATM kartu dan ATM tanpa kartu ini lebih tentunya perusahaan atau bank lebih memilih produk yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan sedikit pengeluaran. Nah, kalau ATM kartu ini kita lihat, ATM tanpa kartu ini kita tidak lagi mencetak kartu. Dan hanya paling kita membayar royalti untuk SMS atau notifikasi SMS yang masuk ke HP masing-masing nasabah. Nah, kalau ATM kartu kita harus mencetak kartu, kemudian kita bagaimana kita harus mengadministrasikan dan cukup panjang jalur untuk pengadministrasian ATM kartu. Makanya kami lebih fokus pengembangan baik saat ini maupun ke depan itu dengan menggunakan ATM tanpa kartu. Nah, ini namun kami masih harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang khususnya terutama kepada PNS Kota Ternate, PNS Pemda Kota Ternate, yang mana kami ingin agar mereka menggunakan ATM tanpa kartu atau ATM BPRS Barir Berkesan untuk menghindari berkumpulnya massa, kemudian tidak ada menghindari antrian lah, seperti itu. Karena ATM kami juga sudah kami siapkan di beberapa titik di kantor pusat kami itu ada 2 ATM, satu dengan kartu, satu menggunakan kartu, satu tanpa kartu. Dan 2 lagi, yang satunya kami tempatkan di posisi di titik kantor wali kota yang saat ini, kantor wali kota yang baru, itu 2 unit
untuk tanpa kartu. Kemudian 3 unit lagi di kantor wali kota. Jadi ada 3 titik. Insya Allah ke depan kami akan dengan melihat sebegitu banyaknya nasabah yang mulai membludak, terutama kepada masyarakat yang PNS yang mungkin masih belum familiar dengan ATM tanpa kartu ini, maka mereka lebih memilih penarikan secara manual dengan mendatangi counter teller dan melakukan penarikan melalui teller. Nah, ini yang kami akan melakukan sosialisasi ke beberapa dinas atau semua dinas untuk lebih mengenalkan ATM Cardless ini kepada pegawai atau kepada masyarakat agar mereka tidak lagi bingung dan lain sebagainya, karena memang ada berbeda antara ATM kartu dengan ATM tanpa kartu. Kalau ATM kartu, pada saat kita masukkan kartu, dia akan menanyakan PIN. Pada saat kita input PIN, kemudian langsung kita memilih transaksi mana yang kita akan lakukan. Tapi berbeda dengan ATM tanpa kartu ini, pada saat kita datangi ATM, kita harus menginput nomor rekening kita, dan itu harus kita, jadi penginputan nomor rekening ini mungkin pengganti daripada kartu yang pada saat kita masukkan, karena kalau di kartu pada saat kita masukkan dia sudah membaca data kita. Nah, tapi kalau di ATM tanpa kartu kita harus menginput nomor rekening kita. Nah, setelah itu baru kita memilih transaksi dan keluarlah PIN dinamis tadi di HP kita. Nah, baru setelah kita pilih transaksi, muncul perintah. Anda akan harus memasukkan kode PIN dan kode PIN yang diterima di HP Anda. Nah, itu baru kita masukkan. Jadi kombinasikan PIN statis dan PIN dinamis. Nah, itu kemudian kita input, muncullah setelah dideteksi baru bisa jalan transaksi kita. Ya, baik. Kalau untuk persyaratan ya, apakah memang nasabah itu harus memiliki nomor HP, katakanlah begitu, yang memang harus terverifikasi untuk mendapatkan akses tanpa kartu ini? Iya, jadi nasabah selain memiliki rekening BPRS Bahar Berkesan, dia harus memiliki HP. Nah, dia harus memiliki HP untuk selalu dikirimi notifikasi PIN dinamis itu pada saat dia bertransaksi. Dengan nomor yang satu saja ataukah bisa? Dia harus satu nomor saja, satu rekening, satu nomor. Nomor HP itu ya yang harus terverifikasi. Dan nomor HP yang ini paling bagus yang kita pegang sendiri, jangan nomor HP yang harus kita sering berpindah-pindah tangan ke anak, ke istri dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau untuk menyelesaikan sebuah transaksi dalam kartu dan non kartu ini, ya kira-kira sudah memiliki riset berapa durasi waktu yang paling efisien untuk menyelesaikan transaksi? Kalau untuk melakukan transaksi ini rata-rata kedua sistem ini sama, tinggal bagaimana kita menguasai penggunaannya, baik dari kartu maupun tanpa kartu. Jadi kalau dari kartu kita masukkan kartu, input PIN, pilih transaksi, selesai. Begitu juga dengan tanpa kartu. Kalau kita masukkan nomor rekening, pilih transaksi, masukkan PIN, sudah selesai. Jadi sebenarnya durasinya hampir sama. Malah kalau menurut saya lebih gampangnya itu dengan ATM tanpa kartu, karena sewaktu-waktu kita ada pengamanannya, karena ada 2 PIN, ada PIN statis dan PIN dinamis itu. Jadi harus ada perpaduan sehingga juga bisa pengamanan. Tapi kalau kartu kita hilang atau ya mohon maaf saja kalau umpamanya kartu ini digunakan oleh anak atau istri, terus kemudian dia menguasai PIN, itu bisa disalahgunakan, maksudnya diambil pada saat kapan. Tapi kalau dengan PIN ATM tanpa kartu, walaupun dia memiliki HP, tapi dia tidak memegang PIN statisnya itu dia nggak bisa melakukan transaksi, karena dia harus ada kombinasi antara PIN
statis dan pin dinamis. Dinamis itu Seperti- ya. Oh, seperti itu. Baik. Nah, kalau kita lihat dari yang latar belakangi ya, kan ATM itu kan kalau misalnya lebih familiar kan kartu ya. Nah, ini kok BPRS kabarnya ini yang mungkin yang baru awal ya, yang belum begitu familiar ya masyarakat Ternate. Sebenarnya apa sih yang latar belakang ini kan butuh kerja keras untuk mensosialisasikan lebih masif lagi, tapi dijawab di segmen berikut ya, Bang ya. Baik, mirsa Gama TV, Campar Jaglu dari layar kacanya dialog spesial masih bertemakan kenali ATM tanpa kartu milik BPRS Bari Berkesan akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.